Assalamualaikum, sahabat Ashifa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Terima kasih sudah memilih video ini di antara begitu banyak konten yang berseliweran di layar kamu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang hamba. Kalau hari ini kamu berada di sini, mendengar suara ini, membaca setiap kalimat yang keluar, berarti ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepadamu. Ada pesan yang mungkin selama ini kamu cari. Ada jawaban yang mungkin sudah lama kamu nantikan. Dan bisa jadi ini adalah bagian dari takdir yang sedang Allah susun untukmu. Coba kamu perhatikan sebentar. Dari sekian banyak video, kenapa jempolmu berhenti di sini? Kenapa kamu tidak scroll seperti biasanya? Kenapa hatimu terasa tertarik untuk membuka dan mendengarkan? Itu tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Allah tidak pernah menghadirkan sesuatu tanpa tujuan, termasuk pertemuan kecil seperti ini antara kamu, channel ini, dan pesan yang akan kita bahas tentang jodoh. Banyak orang berkata bahwa jodoh itu misteri, bahwa jodoh itu sulit ditebak, bahwa jodoh itu penuh teka-teki. Tapi tahukah kamu bahwa Allah sering memberi tanda? Hanya saja hati kita terlalu ramai, terlalu penuh dengan trauma, ekspektasi, luka masa lalu, dan ketakutan, sehingga kita gagal membaca sinyal yang sebenarnya sudah jelas di depan mata. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, apakah dia jodohku? Apakah hubungan ini layak diperjuangkan? Apakah aku harus bertahan atau melepaskan? Pertanyaan itu tidak datang tanpa alasan. Itu muncul karena Allah sedang menggerakkan hatimu untuk mencari kebenaran. Maka hari ini, di awal video ini, aku ingin kamu melakukan satu hal. Tenangkan dirimu sejenak, tarik napas pelan, rasakan detaknya, rasakan hati yang bergetar. Karena seringkali hati tahu sesuatu sebelum logika memahaminya. Allah menciptakan hati dengan kemampuan mengenali kebenaran. Dan jika kamu merasa ada sesuatu yang berbeda dari video ini, mungkin itu adalah salah satu jalannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku menyampaikan rasa terima kasih yang besar. Terima kasih karena kamu tetap setia mendukung channel ini. Terima kasih karena kamu mau belajar bersama. Terima kasih karena kamu tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari perjalanan spiritual banyak orang. Sahabat Ashifa, keberadaanmu itu berarti kehadiranmu membawa energi positif yang luar biasa. Dan aku yakin, energi itu tidak akan berhenti di sini. Akan ada banyak hati yang tersentuh melalui niat baikmu. Sekarang, aku mau bertanya padamu, siapa orang pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata jodoh? Jangan menyangkal, jangan pura-pura lupa. Nama itu muncul begitu saja karena ada keterikatan. Coba sebutkan inisialnya dalam hati. Rasakan reaksi tubuhmu. Apakah kamu merasa tenang atau justru cemas? Apakah kamu merasa yakin atau ragu? Reaksi itu adalah sinyal. Hati tidak pernah bohong. Yang sering bohong adalah ego dan ketakutan. Banyak orang mengira jodoh itu yang membuat deg-degan, yang membuat tidak bisa tidur, yang membuat terus bertanya-tanya. Padahal seringkali itu hanya hawa nafsu dan obsesi. Jodoh yang datang dari Allah justru membawa ketenangan. Hatinya damai, langkahnya ringan, tidak memaksa, tidak membuatmu merasa kecil, tidak mengikat dengan ancaman, tetapi menguatkan dengan kasih sayang. Kalau bersama dia, kamu merasa kamu bebas menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak takut dinilai, kamu tidak harus berpura-pura sempurna. Kamu merasa aman. Itu tanda bahwa Allah sedang menenangkanmu melalui kehadirannya. Namun kalau seseorang yang kamu pikirkan justru membuatmu gelisah setiap hari, takut kehilangan, selalu merasa tidak cukup, merasa tidak berharga, itu bukan cinta yang sehat.
Itu adalah hubungan yang sedang menggerus dirimu. Allah tidak menciptakan cinta untuk menyakitimu. Allah menciptakan cinta sebagai rahmat. Jika seseorang hadir, tapi justru membuatmu jauh dari rasa syukur dan ketenangan, maka kamu perlu berhati-hati. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah orang yang kamu pikirkan itu membawa kamu lebih dekat kepada Allah? Apakah dia mengingatkanmu untuk berbuat baik? Apakah ia membuatmu ingin memperbaiki diri? Atau justru sebaliknya, apakah ia menjauhkanmu dari Allah? Apakah ia membuatmu menunda kebaikan? Apakah ia mendorongmu melakukan hal yang kamu tahu tidak diridai Allah? Karena jodoh yang sejati bukan yang hanya membuat hati berbunga, tetapi yang membuat imanmu tumbuh. Kalau seseorang berkata sayang, tetapi tidak menghormati batas Allah, itu bukan cinta, itu ujian yang dibungkus manis. Coba renungkan, pernahkah ada seseorang yang tetap berada di sisimu ketika kamu sedang berada di titik terendah, ketika kamu tidak punya apa-apa, ketika kamu merasa gagal, ketika kamu merasa tidak layak dicintai? Jika ada seseorang yang tetap bertahan, tetap mendukung, tetap memuliakanmu dalam kondisi itu, maka kamu sedang melihat tanda besar yang Allah titipkan. Banyak orang datang ketika kamu bersinar, ketika kamu berhasil, ketika kamu punya banyak hal yang bisa diberikan, tapi hanya sedikit yang tetap tinggal. Ketika kamu rapuh, itulah ciri hubungan yang tidak dibangun atas kepentingan, tetapi atas ketulusan. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, jangan sepelekan. Banyak orang menyesal karena melepaskan seseorang yang Allah kirim untuk menjadi penopang hidupnya. Jangan sampai itu terjadi padamu. Sekarang, mari kita melakukan interaksi yang membawa energi positif. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk doa dan niat baik. Angka itu menjadi simbol bahwa kamu siap menerima energi positif dari Allah dan menyebarkannya kembali. Aku ingin melihat berapa banyak hati yang siap tumbuh bersama dalam kebaikan. Sahabat Ashifa, perjalanan ini belum selesai. Kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang tanda-tanda jodoh menurut hati, takdir, dan kemudahan yang Allah berikan. Tetap bersama, jangan berpindah, karena bagian selanjutnya bisa menjadi jawaban yang selama ini kamu cari. Jangan sampai terlewat, karena ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap jodoh dan masa depanmu. Lanjutkan perjalanan ini dengan hati terbuka. Kita masih bersama dalam cahaya yang Allah titipkan hari ini. Sahabat Ashifa, kita kembali lagi. Kalau kamu masih bertahan sampai bagian ini, itu juga bukan suatu kebetulan. Hati tidak akan menahanmu pada sesuatu yang tidak penting. Kalau kamu masih mendengarkan, berarti ada bagian dari dirimu yang merasa bahwa pembahasan ini menyentuh sesuatu yang selama ini kamu pendam. Mungkin ada seseorang yang terus muncul di benakmu. Mungkin ada hubungan yang sedang kamu perjuangkan. Atau mungkin kamu sedang berada di titik bingung antara bertahan atau melepaskan. Apapun itu, Allah yang menggerakkanmu untuk tetap di sini. Percayalah bahwa setiap detik yang kamu habiskan bersama video ini bukan sia-sia. Kita akan masuk ke salah satu tanda terbesar yang sering diabaikan oleh banyak orang. Tanda ini begitu penting sampai banyak yang menyesal seumur hidup karena tidak menyadarinya sejak awal. Tanda ini adalah ketika seseorang bertahan di saat kamu berada di kondisi yang paling lemah. Banyak orang datang ketika kamu sedang kuat, sedang dipuji, sedang dihormati. Namun hanya sedikit yang tetap berada di sampingmu. Ketika kamu merasa gagal, ketika kamu merasa tidak berdaya, ketika hidup seakan menjatuhkanmu tanpa ampun, kalau ada seseorang yang tetap memilihmu saat kamu kehilangan pekerjaan, saat kamu sedang tidak percaya diri, saat penampilanmu tidak maksimal, atau saat hatimu sedang kacau, itu bukan sekadar perhatian biasa. Itu adalah bentuk ketulusan yang sangat jarang ditemukan. Allah sering menguji hati manusia melalui situasi terberat
untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus. Banyak yang mengatakan cinta, tetapi hanya sedikit yang sanggup membuktikannya dalam kesulitan. Hubungan yang bertahan dalam badai memiliki pondasi yang jauh lebih kuat dibanding hubungan yang hanya berjalan saat suasana nyaman. Coba kamu ingat kembali, pernahkah seseorang mengulurkan tangan ketika kamu merasa semua orang menjauh? Pernahkah seseorang mendengarkan keluh kesahmu tanpa menghakimi? Pernahkah seseorang tetap memandangmu berharga meski kamu merasa tidak punya apa-apa? Jika kamu pernah merasakan itu, maka kamu perlu berhenti sejenak dan menyadarinya. Tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti itu. Banyak yang bertahun-tahun mencari orang seperti itu dan tidak pernah menemukannya. Jangan sampai kamu mengabaikan orang yang Allah kirimkan sebagai penopang hidupmu hanya karena kamu terlalu sibuk mengejar seseorang yang tidak pernah benar-benar melihat dirimu. Banyak orang kehilangan jodohnya bukan karena takdir, tetapi karena sikapnya sendiri yang tidak mampu menghargai kehadiran seseorang yang tulus. Jangan sampai itu terjadi padamu. Hargai ketulusan sebelum menjadi penyesalan. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya. Jodoh yang Allah takdirkan seringkali memiliki kesamaan visi dan tujuan hidup. Ini bukan tentang kesamaan hobi atau makanan favorit. Ini tentang arah hidup. Kalau kamu ingin membangun rumah tangga yang Allah ridhoi, tetapi dia hanya ingin bersenang, senang tanpa tujuan jelas, maka hubungan itu akan penuh konflik pada akhirnya. Dua orang yang berjalan ke arah berbeda tidak akan pernah bertemu di titik yang sama. Perbedaan tujuan akan semakin melebar seiring waktu. Namun jika kamu menemukan seseorang yang memiliki tujuan yang sama, yang ingin tumbuh bersama dalam kebaikan, yang ingin memperbaiki diri, yang ingin membangun keluarga yang sakinah, maka itu adalah tanda besar. Allah menyatukan dua orang bukan hanya karena cinta, tetapi karena misi hidup. Banyak pasangan yang bertahan lama bukan karena rasa, tetapi karena tujuan yang sama. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan saling membantu mencapai impian yang sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Coba pikirkan lagi orang yang muncul di benakmu tadi. Apakah dia memiliki tujuan hidup yang sejalan denganmu? Apakah dia ingin membangun masa depan yang sama? Apakah dia punya komitmen untuk memperbaiki diri? Atau justru dia menjadi penghalangmu untuk berkembang? Ini adalah pertanyaan penting yang sering diabaikan oleh banyak orang karena terlalu terbuai oleh perasaan. Jangan sampai kamu menutup mata terhadap realitas yang bisa menentukan masa depanmu. Tanda ketiga yang sangat penting adalah kemudahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa salah satu tanda terbesar jodoh dari Allah adalah dimudahkan. Hubungan yang penuh drama, penuh konflik, selalu terhalang. Seringkali bukan karena takdir yang kuat, tetapi karena Allah sedang menunjukkan bahwa itu bukan jalan yang tepat. Allah tidak ingin kamu terluka lebih jauh, sehingga Allah memberikan rintangan untuk menghentikanmu. Namun hati manusia sering memaksa sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya, sehingga akhirnya yang terjadi hanyalah kekecewaan. Sebaliknya, hubungan yang Allah ridho seringkali terasa mengalir. Pertemuan yang tidak direncanakan, komunikasi yang lancar, restu keluarga yang muncul tanpa paksaan, dan langkah-langkah yang terasa ringan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka jalan. Bukan berarti tidak ada ujian, tetapi ujian itu terasa membawa pertumbuhan, bukan kehancuran. Kamu merasa semakin baik, semakin dekat dengan Allah, semakin dewasa, dan semakin menghargai hidup. Itu adalah salah satu ciri bahwa hubungan tersebut berada dalam lindungan Allah. Sekarang aku ingin kamu kembali merasakan hatimu. Apakah hubungan yang kamu pikirkan selama ini membawa ketenangan atau justru membawa kebingungan? Apakah kamu merasa semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Apakah kamu merasa lebih dihargai atau justru merasa tidak bernilai? Jawaban itu hanya kamu yang tahu. Hati seringkali memberi jawaban sebelum pikiran mampu merumuskannya.
Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita kembali melakukan interaksi yang membawa energi positif. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk niat baik dan doa agar Allah memudahkan urusan jodohmu. Angka itu menjadi simbol bahwa kamu siap menerima kebaikan dan menyebarkannya kembali. Semakin banyak angka 77 yang muncul, semakin kuat energi positif yang kita bangun bersama. Tetap bersama dalam perjalanan ini. Bagian selanjutnya akan mengungkap tanda yang paling halus, tetapi paling kuat yang Allah berikan. Jangan berpindah, karena ini bisa menjadi kunci untuk memahami apakah seseorang benar-benar jodohmu atau hanya persinggahan dalam hidupmu. Hati yang siap menerima kebenaran akan selalu dibimbing oleh Allah menuju jawaban yang tepat. Sahabat Ashifa, kita masuk pada bagian yang paling banyak membuat orang tersadar dan berkata dalam hati bahwa ternyata selama ini tanda itu sudah ada, hanya saja tidak pernah diperhatikan. Banyak orang menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang dramatis, sesuatu yang terlihat spektakuler sebagai tanda jodoh. Padahal salah satu tanda terbesar dari Allah justru hadir dalam bentuk yang sederhana, halus, namun sangat kuat pengaruhnya terhadap hati. Tanda itu adalah rasa dimudahkan dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah menakdirkan sesuatu untukmu, maka Allah akan membuka jalan. Bukan berarti tidak ada rintangan, tetapi rintangannya terasa masuk akal dan dapat dilewati dengan pertolongan Allah. Kamu tetap merasa tenang, tetap merasa yakin, tetap merasa bahwa langkahmu memiliki arah. Hubungan yang Allah berkahi membuatmu merasa lebih dekat kepada Allah, lebih bertumbuh secara emosional, lebih dewasa dalam berpikir, dan lebih menghargai dirimu sendiri. Coba renungkan hubungan yang sedang kamu pikirkan sekarang. Apakah dia memudahkanmu? Apakah keluarganya menerima kehadiranmu dengan hati terbuka? Apakah komunikasinya terasa ringan? Apakah kalian bisa menyelesaikan masalah tanpa saling menjatuhkan? Apakah kalian merasa semakin baik sebagai pribadi? Jika jawabannya iya, maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa Allah sedang memudahkan jalanmu. Sebaliknya, jika hubungan itu selalu penuh pertengkaran yang tidak berujung, selalu terhalang oleh masalah yang tidak pernah selesai, selalu menguras air mata, selalu membuatmu merasa lelah secara mental, maka kamu perlu berhati-hati. Allah sering menahan sesuatu yang bukan untukmu agar kamu tidak semakin tersakiti. Namun manusia sering memaksa diri bertahan dengan alasan cinta. Padahal yang terjadi hanyalah keterikatan emosional yang tidak sehat. Banyak orang berkata bahwa sebuah hubungan yang diperjuangkan akan terasa berat. Pernyataan itu ada benarnya, tetapi ada konteks yang sering dilupakan. Perjuangan yang dimaksud adalah perjuangan untuk memperbaiki diri, perjuangan untuk menjadi pasangan yang lebih baik, perjuangan untuk membangun masa depan yang bermanfaat, bukan perjuangan untuk mempertahankan hubungan yang sudah jelas menyakiti, merendahkan, atau menjauhkanmu dari Allah. Sahabat Ashifa, jodoh itu bukan sekadar orang yang membuatmu bahagia. Jodoh itu adalah orang yang Allah pilih untuk menjadi jalan kebaikan bagi hidupmu. Jika kehadirannya membuatmu lebih sabar, lebih bersyukur, lebih bertanggung jawab, lebih menjaga ibadah, maka itu tanda bahwa Allah sedang membimbingmu melalui hubungan tersebut. Namun, jika kehadirannya membuatmu lalai, membuatmu meninggalkan ibadah, membuatmu berbohong, membuatmu jauh dari keluarga, maka kamu perlu mengevaluasi. Di titik ini, banyak orang mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada perasaan dan lupa memperhatikan arah hubungan. Allah tidak hanya memberi jodoh untuk memberi rasa nyaman, tetapi untuk memberi tujuan hidup. Dua orang yang Allah satukan akan saling menarik menuju kebaikan. Mereka tidak akan saling menjatuhkan. Mereka akan saling menguatkan dan saling mengingatkan. Sekarang mari kita masuk pada tanda terakhir
yang seringkali menjadi penentu. Tanda ini tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat dirasakan dengan sangat jelas oleh hati yang jujur. Tanda itu adalah ketenangan yang Allah titipkan. Ketenangan bukan sekadar tidak bertengkar. Ketenangan adalah rasa yakin yang muncul tanpa paksaan. Rasa aman yang hadir tanpa harus berusaha keras. Kamu merasa bahwa hubungan ini benar, bahwa langkah ini tepat, bahwa hati ini tidak salah memilih. Ketenangan yang berasal dari Allah berbeda dengan kenyamanan palsu yang diberikan oleh hawa nafsu. Kenyamanan palsu sering membuatmu merasa bergantung, takut kehilangan, dan terus mencari validasi. Sementara ketenangan yang datang dari Allah membuatmu merasa cukup, merasa dihargai, dan merasa damai dalam keputusan yang kamu ambil. Coba rasakan hubungan yang kamu pikirkan. Ketika kamu membayangkan masa depan bersama orang itu, apakah hatimu merasa tenang atau justru gelisah? Ketika kamu memikirkan komitmen jangka panjang, apakah kamu merasa yakin atau takut? Ketika kamu berdoa kepada Allah tentang hubungan itu, apakah kamu merasa lapang atau berat? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting. Allah tidak pernah menipu hambanya. Hati yang bersih akan menerima petunjuk dengan lebih mudah. Namun banyak orang menutup telinga hati karena terlalu takut menghadapi kenyataan. Mereka lebih memilih bertahan dalam hubungan yang salah karena takut sendiri atau karena sudah terlalu lama terikat. Padahal Allah sudah memberikan tanda-tanda yang jelas. Sahabat Ashifa, jika kamu sedang berada dalam hubungan yang penuh tanda kebaikan, jangan sia-siakan. Hargai, jaga, rawat. Banyak orang kehilangan seseorang yang tulus hanya karena terlalu fokus pada kekurangan kecil atau karena ego yang tinggi. Jangan biarkan kesombongan atau gengsi menghancurkan sesuatu yang Allah titipkan sebagai amanah. Namun jika kamu menyadari bahwa hubungan itu hanya membawa luka, hanya membawa kebingungan, hanya menjauhkanmu dari Allah, maka beranilah mengambil keputusan. Melepaskan bukan selalu berarti menyerah. Melepaskan bisa menjadi bentuk rasa sayang terhadap dirimu sendiri dan bentuk ketaatan kepada Allah. Allah tidak akan mengambil sesuatu darimu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jika kamu bersabar dan percaya pada takdirnya, sekarang aku ingin mengajakmu kembali membangun energi positif bersama. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk niat baik dan doa agar Allah membimbing perjalanan jodohmu. Angka itu menjadi simbol bahwa kamu siap menerima ketetapan terbaik dari Allah dan siap menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Semakin banyak angka 77 yang muncul, semakin kuat energi doa yang kita bangun sebagai komunitas. Sebentar lagi kita akan masuk ke kesimpulan yang akan merangkum seluruh tanda-tanda yang telah kita bahas. Kesimpulan ini akan membantu kamu melihat dengan lebih jelas arah hubungan yang sedang kamu jalani. Jangan tinggalkan video ini. Jangan berpindah, karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya bisa menjadi titik terang yang selama ini kamu butuhkan. Tetap bersama dalam cahaya yang Allah hadirkan hari ini.